Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dista Sagita Putri, NIM 12403193203 dari Akuntansi Syariah kelas 2E. Saya akan menjelaskan tentang reproduksi bacaan. Reproduksi karya ilmiah merupakan bentuk karya ilmiah yang disusun atas dasar karya ilmiah yang telah ada. Reproduksi karya ilmiah itu sendiri digunakan untuk mengubah kembali karya ilmiah yang sudah ada. Kegiatan reproduksi bacaan. Reproduksi bacaan terdiri atas ringkasan, ikhtisar, resensi, rangkuman, sintesis, abstrak, simpulan, dan yang terakhir adalah sinopsis. Poin pertama yang akan kita bahas adalah ringkasan. Ringkasan adalah upaya menyajikan tulisan yang panjang dalam bentuk singkat dan padat. Adapun bacaan diringkas dapat berupa buku atau artikel, skripsi, dan makalah. Langkah-langkah menyusun ringkasan. Yang pertama adalah membaca naskah asli. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kesan umum, maksud, serta sudut pandang penulis asli. Selanjutnya, mencatat gagasan utama. Yang menjadi sasaran pencatatan adalah judul bab, judul anak bab, dan alinea. Yang ketiga, mengadakan reproduksi. Maksudnya, menyusun kembali suatu bacaan secara singkat berdasarkan gagasan utama. Hal yang harus diperhatikan dalam membuat ringkasan, yaitu susunlah ringkasan dalam kalimat tunggal. Berikutnya, ringkaskanlah kalimat frasa menjadi kata. Jika rangkaian gagasan panjang, gantilah dengan suatu gagasan sentral. Yang ketiga, besarnya ringkasan tergantung jumlah alinea dan topik utama yang akan dimasukkan dalam ringkasan. Ilustrasi, contoh, deskripsi, dan sebagainya dapat dihilangkan, kecuali yang dianggap penting. Poin kedua adalah ikhtisar. Ikhtisar sendiri adalah intisari dari sebuah objek tulisan yang dirangkum dan berbentuk ringkasan. Ikhtisar tidak perlu mempertahankan urutan isi karangan asli. Selain itu, ikhtisar tidak perlu memberikan isi dari karangan secara proporsional. Ciri-ciri ikhtisar. Yang pertama, tidak mempertahankan urutan gagasan. Bebas mengkombinasikan kata-kata dengan syarat tidak menyimpang dari inti. Yang ketiga, tujuannya untuk mengambil inti sebuah karangan. Berikutnya, merupakan sebuah tulisan baru yang ditulis ulang dari inti sebuah gagasan teks. Poin ketiga adalah resensi. Pengertian resensi adalah tulisan yang mengulas dan memberikan penilaian atas suatu bacaan. Resensi dibuat untuk menginformasikan kualitas bacaan kepada pembaca, sehingga pembaca mendapat gambaran tentang bacaan tersebut sebelum memutuskan akan membaca secara lebih mendalam atau tidak. Poin berikutnya adalah rangkuman. Rangkuman adalah materi yang sangat diperlukan ketika ingin mempelajari semua materi secara menyeluruh. Rangkuman materi akan mempermudah dalam membuat peta konsep pada materi tersebut. Hal yang harus diperhatikan dalam membuat rangkuman, yaitu rangkuman hanyalah mengungkapkan gagasan pokok. Dapat menghilangkan contoh ilustrasi, keterangan, atau penjelasan. Yang ketiga, panjang rangkuman tidak boleh lebih dari sepertiga panjang naskah asli. Yang keempat, tidak diperbolehkan mengubah sistematika atau urutan gagasan. Dan yang kelima, harus menjaga keseimbangan dengan apa yang dibahas penulis. Berikutnya adalah sintesis. Sintesis adalah kegiatan merangkum berbagai pengertian atau pendapat dari dua atau banyak bacaan untuk menghasilkan tulisan baru yang sesuai dengan kebutuhan penulis. Cara menyusun sintetis ialah membaca sumber rujukan secara cepat dan kritis. Yang kedua,
meringkas gambaran umum dan rancangan yang dipilih dalam sumber rujukan berkaitan dengan topik yang sedang dikerjakan. Mencatat pokok pikiran yang berkaitan antara gagasan penulis dengan gagasan yang ada dalam sumber rujukan yang dibaca. Yang keempat, mencatat kritik penulis terhadap teori yang diajukan dalam sumber rujukan. Abstrak. Abstrak sendiri adalah ringkasan suatu tulisan ilmiah dalam bentuk singkat dan padat. Panjang abstrak lebih dari 1 hingga 2 paragraf atau berkisar 150 sampai 400 kata. Cara menulis abstrak yang pertama, jelaskan latar belakang masalah penelitian. Yang kedua, jelaskan metode yang digunakan pada penelitian. Yang ketiga, deskripsikan hasil penelitian. Yang keempat, simpulkan hasil penelitian. Dan yang kelima, berikan kata kunci di akhir paragraf. Selanjutnya adalah simpulan. Pengertian simpulan adalah bentuk ringkasan yang mengungkapkan gagasan utama dari suatu uraian atau pembicaraan dengan memberikan penekanan pada ide sentral juga penyelesaian dari permasalahan yang diungkapkan. Selanjutnya adalah sinopsis. Pengertian sinopsis. Sinopsis adalah bentuk ringkasan yang mengungkapkan gagasan utama dari suatu uraian atau pembicaraan dengan memberikan penekanan pada ide sentral juga penyelesaian dari permasalahan yang diungkapkan. Ciri-ciri sinopsis itu sendiri adalah alur ceritanya disusun secara berurutan, konflik yang ditampilkan singkat dan menarik, bahasanya bersifat persuasif atau bersifat ajakan. Berikutnya berisi ajakan atau motivasi. Dan yang terakhir adalah membuat pembaca penasaran. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.